Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya masing-masing diri mempersiapkan bekal untuk hari esok. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sungguh Allah sangat teliti, Allah maha teliti terhadap apapun yang kita kerjakan. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Wasatiyah rahimakumullah. Pada momentum yang sangat singkat ini, mari kita manfaatkan untuk senantiasa bermuhasabah, mengevaluasi diri kita masing-masing akan kesempatan selama sepekan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah maksimalkah kesempatan yang diberikan itu untuk kita manfaatkan, untuk kita gunakan lebih dekat, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika belum, jika kurang, maka waktu yang singkat inilah kita gunakan untuk merefresh, mencas diri kita, mencas hati kita, untuk senantiasa lebih semangat, adanya ghirah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada 3 amalan yang kelak di hari kiamat tidak ditimbang. Tidak ditimbang karena keagungannya, tidak ditimbang karena kemuliaannya. Amalan apakah itu? Yang pertama adalah al-'afwu 'anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Untuk memaafkan kesalahan orang lain tentu kita tidak harus menunggu ketika hari raya datang terlalu lama. Karena apa? Kita melakukan kesalahan hampir setiap hari, hampir setiap saat. Tentulah harus diimbangi dengan rasa memaafkan, karena orang lain juga sama dengan diri kita, hampir setiap saat melakukan kesalahan kekhilafan. Maka memiliki perasaan mudah memaafkan kesalahan ini harus kita sematkan di dalam diri kita. Barangkali jika kita tidak merasa sedang punya masalah dengan orang lain, barangkali ini hal yang biasa barangkali. Namun ketika kita merasa sakit hati, merasa tidak enak terhadap perilaku orang lain kepada kita, tentu ini sangatlah susah. Mudah diucapkan, namun sangat susah kita lakukan, memaafkan kesalahan orang lain. Pada surat Asy-Syura ayat 40 itu Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Dan balasan suatu keburukan atau kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya akan menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang zalim. Pada ayat ini barangkali kita bisa mengerti bahwa ketika kita merasa sakit hati atau kita merasa hati ini tidak enak, merasa tidak nyaman terhadap perilaku orang lain, barangkali kita boleh membalasnya. Kalau bahasa Surabaya ini boleh balas dendam, membalas perilaku orang lain itu. Namun sudah ada guide-nya, sudah ada tuntunannya. Bagaimana kita membalas perilaku orang yang tidak enak terhadap diri kita itu, yaitu sayyi'atum mithluha. Kita membalas perilaku orang lain, membalas sesuatu yang tidak mengenakkan terhadap diri kita itu dengan sayyi'atum mithluha, yaitu yang serupa, yang sepadan. Ini susah. Kita membalas rasa sakit hati kita dengan perbuatan yang serupa dilakukan oleh orang lain yang menyakiti kita itu susah. Namun ada yang lebih susah lagi. Faman afa. Membalas dengan serupa sudah susah, ada yang lebih susah lagi, faman afa, maafkan. Itu juga susah, lebih susah daripada membalas yang serupa. Namun ada yang jauh lebih susah lagi. Wa aslaha. Sudah membalas yang serupa susah, memaafkan susah. Wa aslaha. Kita berbuat baik kepada orang yang telah menyakiti kita. Masya Allah. Ini jauh lebih susah lagi. Namun susahnya ini sepadan dengan apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Wa ajruhu 'ala Allah. Maka balasannya akan dibalas oleh Allah sendiri, unlimited, tanpa batas. Yang menjadi menarik adalah pada ayat ini adalah yang paling akhir. Innahu la yuhibbuz zalimin. Sungguh Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Siapakah yang dimaksud orang-orang yang zalim ini? Bukan yang tadinya orang yang menyakiti kita, namun justru orang yang tadinya menjadi korban, namun karena balas dendamnya itu berlebihan, membalas perbuatan yang menyakiti hatinya itu berlebihan, maka yang tadinya dia statusnya korban berbalik status menjadi tersangka. Itu sudah menjadi kelaziman bahwa manusia biasa itu ketika ingin membalas suatu perbuatan orang lain kepada kita yang tidak mengenakkan, itu cenderung membalasnya ingin lebih sakit, lebih parah dari apa yang kita rasakan, lebih parah daripada yang dilakukan orang lain. Maka ini yang menjadi kewaspadaan diri kita masing-masing. Ketika kita ingin membalas kejahatan perilaku orang yang tidak mengenakkan terhadap diri kita, maka kita harus mengukur kira-kira yang kita lakukan ini sudah sepadan atau tidak. Apakah justru berlebihan? Ketika berlebihan maka waspadalah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Orang-orang yang tadinya korban karena membalasnya berlebihan, maka dia berbalik status menjadi tersangka. Maka kita harus berusaha menjadi orang yang mukmin ini, berusaha melatih diri kita untuk senantiasa melembutkan hati kita. Ketika ada masalah memang susah, namun kita harus senantiasa belajar ya opo carane bisa mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kita harus menyadari bahwa setiap perilaku kita barangkali juga ada yang menyakiti hati orang lain, dan tentunya kita berharap segala kesalahan dan khilafan kita itu juga dimaafkan oleh orang lain. Maka oleh dari itu kita juga harus mudah memaafkan kesalahan, kekhilafan daripada orang lain itu kepada diri kita. Yang kedua, as-sabru, sabar. Ini juga sangat mudah diucapkan, namun sangat sulit untuk dilakukan. Allah dawuh pada surat Az-Zumar itu, Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh balasan kebaikan. Maka orang-orang yang berbuat baik itu pasti akan tetap bersabar dan dicukupkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Dan pada makna yang sebelumnya adalah Allah menjelaskan wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah ini sangatlah luas. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada ayat ini Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa perbuatan baik yang kita lakukan sekecil apapun itu pasti akan mendapatkan balasan. Namun kita terkadang sebagai manusia biasa mengharap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan dibalas oleh orang yang kita baiki. Padahal Allah memberikan balasan dari kebaikan yang kita lakukan itu bisa dari mana saja, dari siapa saja, dan kapan saja. Nah, ketika kita merasa kebaikan ini harus dibalas oleh orang yang kita baiki, maka disinilah timbul masalah. Inilah yang bisa menggerus kesabaran kita. Seolah-olah kita ini merasa sudah baik kepada orang lain, namun orang lain kok belum tak kunjung membalas kebaikan kita, dan kita merasa orang ini tidak tahu balas budi. Orang ini tidak tahu rasa terima kasih. Ayat ini turun di Mekah menjadi penanda bahwa kelak Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, yang mana kala itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang, berdakwah, melakukan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Namun oleh orang-orang Mekah kala itu tidak banyak yang membalas kebaikan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sering mendapatkan cacian, lebih sering mendapatkan makian, mendapatkan umpatan, bahkan sampai mendapatkan lemparan dari orang-orang kafir Quraisy pada kala itu. Kalau dibandingkan dengan kebaikan yang kita lakukan, barangkali insya Allah tidak sampai mendapatkan lemparan. Paling mentok mendapatkan cacian, mendapatkan cuitan di Twitter barangkali, atau di media sosial. Itu sudah cukup menyakitkan hati kita. Namun Kanjeng Nabi Muhammad SAW begitu sabar, tetap istiqomah, tetap kekeh dengan apa yang beliau lakukan. Maka beliau ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, kebaikan-kebaikan beliau ketika di Mekah yang kala itu belum mendapatkan balasan yang maksimal, disambut dengan baik oleh orang-orang Madinah. Yang menjadi luar biasa adalah setelah itu tidak hanya orang Madinah yang membalas kebaikan beliau. Seluruh penjuru dunia menerima kebaikan-kebaikan beliau, termasuk kita saat ini merasakan nikmatnya Islam itu berkat kesabaran, berkat keistiqomahan beliau melakukan kebaikan-kebaikan. Pada ayat wa ardullahi wasi'ah menjadi penanda bahwa bumi Allah ini sangatlah luas. Bumi Allah ini tidak hanya Sidoarjo, bumi Allah ini tidak hanya Surabaya, bumi Allah ini bukan hanya Jawa Timur. Bumi Allah ini sangatlah luas. Kita bisa melakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun kepada siapapun. Ketika kita merasa kebaikan kita ini belum dibalas oleh orang lain, kita bisa melakukan kepada orang yang lain, orang yang lain lagi, sehingga kita tidak merasa malas, capek. Kalau kata orang sekarang, aku capek menjadi orang yang baik, kebaikanku tidak kunjung dibalas, orang lain jahat kepadaku. Maka kesabaran inilah yang perlu kita sematkan di dalam diri kita. Pada ayat ini juga yang menarik pada akhir ayatnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh hanya orang-orang yang bersabarlah yang tetap melakukan kebaikan, dan kebaikan itu akan dibalas oleh Allah sendiri unlimited, tanpa batas. Kalau bukan orang sabar, niscaya dia akan selesai, ia akan mutung, ia pore, ia tidak akan melakukan kebaikan lagi. Menurut tafsir Imam Al-Auza'i, kelak orang-orang yang bersabar ini akan mendapat
mendapatkan perlakuan istimewa di akhirat. Dan orang-orang yang bersabar ini kelak akan mendapatkan tempat yang istimewa di surga. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa seluruh amal perbuatan manusia kelak akan dimintai pertanggungjawaban kecuali ahlul bala. Siapakah ahlul bala ini? Ahlul bala itu adalah orang yang semasa hidupnya diberikan ujian, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertubi-tubi. Semasa hidupnya susah, semasa hidupnya miskin, semasa hidupnya sakit. Namun ia bersabar, ia ridho akan ketentuan, akan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlul bala ini mendapatkan perlakuan dan tempat yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang semasa hidupnya enak, semasa hidupnya nyaman, aman, tentram, mereka iri kepada ahlul bala ini. Mereka ingin dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka rela badannya dipotong-potong dengan gergaji karena mereka saking pinginnya, saking irinya melihat ahlul bala mendapatkan perlakuan dan tempat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita juga melatih kesabaran kita dalam melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Meskipun kebaikan kita terkadang belum dibalas oleh orang tersebut, kita percaya bahwa kebaikan kita pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang yang lain, kapanpun dan dimanapun. Sehingga kita merasa ikhlas, kita merasa sabar tetap melakukan kebaikan-kebaikan itu. Yang ketiga adalah as-shaum, puasa. Ada salah satu hadis qudsi, kullu amali ibnu adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Seluruh amal perbuatan anak Adam itu adalah milik mereka kecuali puasa. Puasa itu adalah milikku dan aku yang akan membalas ganjarannya unlimited, tanpa batas. Maka orang-orang yang semasa hidupnya mendawamkan, mengamalkan puasa-puasa, tidak hanya puasa Ramadan saja, barangkali puasa Senin Kemis, barangkali puasa Daud, atau puasa Ayyamul Bid, atau puasa-puasa yang lain, maka ia termasuk orang-orang yang menyadari bahwa puasa adalah salah satu metode atau adalah salah satu cara berkomunikasi dengan intim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak pada hari kiamat ada salah satu malaikat bagian woro-woro. Manakah orang-orang yang pahalanya, ganjarannya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka datanglah tiga golongan ini. Orang-orang yang semasa hidupnya mudah memaafkan kesalahan orang lain, orang yang semasa hidupnya penuh dengan kesabaran, dan orang-orang yang semasa hidupnya gemar berpuasa. Semoga kita semua yang hadir ini termasuk orang-orang dari tiga golongan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim.